Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan Rudius yang masih bernegosiasi dengan Dewa Kematian. Dan saat ini, Rudius akhirnya menceritakan alasan sebenarnya mengapa Pex bisa bunuh diri. Yang mana Hito Kamilah dalang utama yang bertanggung jawab atas depresi yang diderita oleh Pex. Dan kemudian setelah mendengar kebenarannya, Randolph pun tertawa. Dan dia juga bertanya mengapa Rudius baru menceritakan ini sekarang. Karena sejak dulu Randolph sudah ingin sekali membalaskan dendam atas kematian Pex. Namun, untuk suatu alasan, Randolph tiba-tiba mengajak Rudius untuk berbicara berdua saja. Dan ternyata, Randolph memberikan Rudius sebuah syarat jika Rudius ingin Randolph membantunya mengalahkan musuhnya. Yaitu, Rudius harus membantu dalam menjaga anak Pex. Karena Randolph tidak akan bisa pergi kemanapun jika Rudius tidak berada di kerajaan Raja Naga untuk menjaga Putri Benedict dan juga anaknya. Jika dilihat dari luar, kerajaan ini memang nampak baik-baik saja. Namun sebenarnya kerajaan Raja Naga masih dalam kondisi yang sulit. Dan hal itu disebabkan oleh pimpinan mereka yang dibunuh oleh Orsted. Dan lalu karena orang-orang di kerajaan ini tidak tahu bahwa Orsted lah pelakunya, mereka kemudian menutupi kasus ini dengan cerita palsu. Dan karena kekacauan inilah, Putri Benedict dan anaknya mungkin suatu hari akan dianggap sebagai gangguan. Dan mereka akan berakhir dengan dimanfaatkan oleh kerajaan Raja Naga. Karena kerajaan Chiron ternyata bisa bangkit secara perlahan. Awalnya, Randolph mengira bahwa kerajaan utara akan menyerang kerajaan Chiron. Tetapi hal itu ternyata tidak pernah terjadi. Yang mana hal itu kemudian membuat kerajaan Chiron yang sedang berkembang mengalami masalah mengenai pewaris tahta. Seharusnya, raja yang baru harus memiliki hubungan darah dengan raja sebelumnya. Kemudian, jika dilihat dari garis keturunan raja, anak Pex lah yang seharusnya menjadi raja selanjutnya dibanding dengan raja yang sekarang. Tetapi, karena reputasi Pex sudah dirusak, penduduk di sana pasti akan menolaknya. Bahkan, orang-orang yang mungkin membenci Pex pasti akan mencoba untuk mencari Putri Benedict dan juga anaknya setelah kerajaan Chiron menjadi lebih stabil. Dan pastinya mereka nantinya akan menuntut kerajaan Raja Naga untuk menyerahkan Putri Benedict dan juga anaknya. Kerajaan Raja Naga bisa saja menolak tuntutan itu, dan Randolph juga bisa menghentikan seluruh pasukan yang dikirimkan oleh kerajaan Chiron, mengingat peringkatnya berada tepat di bawah dari Dewa Iblis Lapis. Namun, meskipun begitu, Randolph masih khawatir dengan apa yang bisa terjadi di masa depan. Jadi, karena itulah Randolph ingin Rudius juga melindungi Putri Benedict serta anaknya untuk lebih memastikan keamanan mereka. Tetapi dalam kondisi saat ini, Rudius masih harus mencari Gisu sampai ketemu. Jadi, dia tidak bisa tetap tinggal di kerajaan Raja Naga untuk melindungi Putri Benedict. Yang mana itu berarti Rudius tidak bisa mengajak Dewa Kematian untuk bertarung bersamanya. Meskipun begitu, Rudius merasa cukup lega karena Randolph tidak akan memihak Gisu dan Hitogami. Dan lalu, karena Rudius tidak bisa membawa Randolph bersamanya, Rudius memutuskan untuk mencoba meminta bantuan dari petinggi Raja Naga lainnya untuk mendirikan cabang dari PT Rudo. Kemudian, setelah pertemuan dengan Randolph dan Putri Benedict selesai, Rudius, Eris, dan Aisyah akhirnya kembali ke kantor kedutaan kerajaan Asura untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya dengan para petinggi kerajaan Raja Naga. Awalnya, Rudius mengira bahwa proses untuk menemukan mereka akan menjadi cukup sulit, mengingat Rudius tidak mengenal satupun dari mereka. Tetapi ternyata proses pengajuan pertemuan berjalan dengan cukup lancar. Dan hal itu ternyata karena nama Rudius yang cukup terkenal di kerajaan Raja Naga ini. Dan lalu beberapa hari kemudian Rudius akhirnya pergi untuk bertamu ke istana kerajaan Raja Naga. Dan Rudius cukup berhati-hati dalam berjalan menuju ke ruang pertemuan yang berada di dalam istana. Karena biasanya Rudius selalu mendapatkan masalah yang merepotkan ketika melakukan negosiasi. Tidak seperti dugaan Rudius, ternyata ruang pertemuan di istana cukuplah megah, meskipun bangunan yang terletak di kota tidak begitu teratur.
Pada umumnya, ruang pertemuan suatu kerajaan akan dibuat begitu megah karena hal itu akan menciptakan efek intimidasi kepada orang yang berada di sana. Bahkan di kerajaan Asura, semenjak Aril menjadi raja, Aril telah membuat ruang pertemuan kerajaan Asura menjadi begitu megah, yang mana tidak ada istana lain yang bisa menandingi dari kemegahannya, kecuali ruang pertemuan yang berada di Istana Langit milik Perugius. Dan menurut Rudius, Istana Langit milik Perigius merupakan istana terbaik yang ada di dunia. Dan lalu, tak lama setelah Rudius memasuki ruang pertemuan, raja baru dari kerajaan Raja Naga yaitu Stelvio von King Dragon akhirnya tiba. Dan setelah duduk, raja kemudian menyuruh Rudius untuk memperkenalkan namanya. Yang lalu ditanggapi Rudius bahwa dia adalah Rudius Greirat yang merupakan bawahan langsung dari Dewa Naga Orsted. Mendengar nama Rudius, nampaknya raja sudah mengetahui beberapa rumor mengenai kehebatan Rudius, seperti mengalahkan Dewa Airida dan menghentikan serangan yang diarahkan ke kerajaan Chiron. Dan ternyata di kerajaan Raja Naga, mereka akan jauh lebih menghargai seorang petarung kuat daripada bangsawan kelas atas. Karena bagi mereka, merubah sesuatu dengan usaha dan kerja keras akan jauh lebih terhormat daripada hanya memerintah bawahan. Kemudian, mendengar raja mengatakan rumor yang berkaitan dengan Rudius, Rudius pun mengoreksi beberapa kesalahan dari rumor itu. Yang mana dalam mencapai prestasinya, Rudius melakukan itu karena bantuan dari rekan-rekannya yang hebat. Mendengar kejujuran Rudius, raja pun tersenyum, dan dia lalu mulai menebak tujuan dari kedatangan Rudius adalah karena Rudius ingin meminta kerajaan Raja Naga untuk bekerja sama dalam melawan Lapis di masa depan. Karena menurut rumor yang beredar, Rudius sudah menjalin kerjasama dengan banyak kerajaan untuk mempersiapkan peperangan melawan Dewa Iblis Lapis yang akan muncul sekitar 80 tahun lagi. Rudius membenarkan hal itu, tetapi sebenarnya ada alasan lain yang ingin Rudius lakukan juga. Namun karena Rudius harus menjaga mood raja selama negosiasi, Rudius kemudian memilih untuk mengikuti alur terlebih dahulu. Tetapi tanpa diduga, raja tiba-tiba mengajukan persyaratan jika Rudius ingin bekerja sama dengan mereka. Karena menurut raja tidak ingin ada rumor tentang kerajaan Raja Naga yang mengabulkan permintaan dari seseorang yang baru mereka temui. Mendengar itu, Rudius pun tidak bisa diam lagi, dan Rudius lalu mengatakan bahwa dia datang ke sini karena ada masalah lain juga yang harus dia selesaikan. Dan hal itu mengenai putra dari Putri Benedict, yang mana perkataan Rudius barusan telah merubah ekspresi raja dan suasana yang ada di sana. Tetapi meskipun begitu, Rudius masih terus melanjutkan perkataannya bahwa menurut Randolph, anak dari Putri Benedict saat ini sedang terancam oleh orang-orang yang tidak menginginkannya. Dan meskipun Randolph bisa melindungi Putri Benedict dan putranya, namun Rudius tahu bahwa kerajaan sebesar kerajaan Raja Naga tidak akan takut jika harus berurusan dengan salah satu 7 kekuatan dunia. Jadi karena itulah Rudius kemudian menemui raja untuk memastikan Putri Benedict dan putranya bisa hidup dengan aman di kerajaan ini. Mendengar perkataan Rudius, raja malah tertawa dan dia lalu bertanya tentang keuntungan apa yang dia dapatkan jika dia menuruti permintaan Rudius. Yang lalu dijawab oleh Rudius bahwa dia sebenarnya sudah tahu mengenai ketidakstabilan dari kerajaan ini dan Rudius akan membantu raja untuk menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya, karena kerajaan Raja Naga masih belum stabil, ada 3 kerajaan utara yang mencoba untuk menyerang. Tetapi dengan menggunakan bantuan dari kerajaan Asura, Rudius nantinya bisa melakukan monopoli dalam penjualan senjata. Yang mana hal itu nantinya pasti akan mencegah kerajaan lain untuk menyerang kerajaan Raja Naga. Mengingat kerajaan Asura merupakan kerajaan besar yang bisa mempengaruhi kekuatan dunia hanya melalui kebijakan politik yang mereka gunakan. Selain itu, Rudius juga menawarkan untuk mengatasi masalah antara kerajaan Naga dengan kerajaan suci Milis. Meskipun rahasia, namun Rudius tahu bahwa kerajaan Raja Naga telah meminjam sejumlah uang dari kerajaan suci Milis. Dan sebagai syarat dari pinjaman itu, kerajaan Raja Naga harus bersedia membiarkan kerajaan suci Milis untuk mengirimkan ordo kesatria kuil mereka dalam upaya menyebarkan ajaran Milis di dalam kerajaan Raja Naga. Yang mana hal itulah yang kemudian menciptakan kekacauan antara warga yang menolak ajaran Milis dengan ordo kesatria kuil yang fanatik. Dan juga jika kerajaan Chiron memaksa kerajaan Raja Naga untuk melenyapkan anak Benedict, maka Rudiuslah yang akan maju untuk menghadapi mereka.
Tawaran Rudius cukuplah menguntungkan. Bahkan kesatria raja nampak setuju dengan tawaran Rudius. Namun berbeda dengan kesatriannya, raja sekarang malah berwajah geram sambil melototi Rudius. Dan hal itu mungkin karena Rudius bisa mengetahui rahasia kerajaan dengan sangat mudah. Dan lalu setelah beberapa saat, raja pun mengatakan bahwa dia ragu untuk bisa menerima tawaran Rudius karena nasib dari Benedict sudah ditentukan oleh pihak parlemen dan raja tidak bisa merubah keputusan mereka hanya karena pria yang baru saja dia temui. Mendengar itu, Rudius kemudian mengatakan bahwa bukankah keputusan terakhir masih berada di tangan raja? Dan apakah dengan keputusan ini itu berarti raja berniat bermusuhan dengan Randolph? Yang lalu, hal itu kemudian dijawab raja bahwa dia tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Tetapi, harga dirinya sebagai pemimpin kerajaan Raja Naga akan tercoreng jika dia membuat keputusan yang sepihak. Dengan kata lain, raja ternyata khawatir dengan hilangnya karismanya. Dan meskipun raja menolak tawaran ini, Rudius masih memiliki cara lain untuk melakukannya. Tetapi ternyata raja meminta pendapat dari King Glen von King Dragon yang merupakan pangeran pertama dari kerajaan ini. Rudius sudah tahu tentang siapa itu Kirlan. Menurut Orsted, Kirlan akan memiliki nasib yang cukup suram karena dia akan jatuh cinta kepada Aril dan cintanya akan terus ditolak dengan cukup kejam sampai Kirlan akhirnya berumur 25 tahun. Yang mana karena alasan itulah di masa depan Kirlan menjadi membenci kerajaan Asura. Meskipun untuk saat ini hal itu masihlah belum terjadi. Dan lalu setelah dimintai saran oleh raja, Kirlan lalu mengatakan bahwa sebaiknya mereka menerima tawaran dari Rudius karena hal itu akan jauh lebih memberikan keuntungan untuk kerajaan. Dengan kata lain, Kirlan menyarankan untuk mendahulukan kepentingan kerajaan di atas segalanya. Jika dilihat secara biasa, Kirlan memang terlihat sangat pantas untuk menjadi pemimpin. Tetapi menurut Rudius, alasan lain dari dia mengatakan itu hanya karena dia ingin memanfaatkan situasi ini untuk mendekati Aril. Mendengar saran dari anaknya itu, raja kemudian menatap ke arah langit-langit sambil memikirkan saran dari putranya itu. Dan lalu setelah beberapa saat, raja akhirnya mengatakan setuju untuk menerima tawaran Rudius. Dan sambil menghela nafas yang panjang, raja juga mengatakan bahwa seperti yang Rudius tahu, kerajaan Raja Naga memang sedang dilanda kekacauan. Dan salah satu akar permasalahannya adalah karena beberapa generasi raja terakhir tidak memiliki karisma untuk menghadapi rakyat. Dan oleh karena itulah alasan mengapa raja mencoba untuk mempertahankan karismanya. Meskipun pada akhirnya dia rela mengorbankannya jika hal itu bisa ditukar dengan keuntungan yang besar. Selain itu, raja juga memberitahu Rudius bahwa meskipun mereka saat ini mendukung Rudius, namun raja tidak bisa menjamin bahwa bantuannya akan memberikan kekuatan yang signifikan dalam perang yang akan terjadi 80 tahun lagi. Rudius sudah tahu akan hal itu karena Orsted telah memberitahunya bahwa raja yang sekarang hanya akan bisa bertahan selama 10 tahun saja karena dia akhirnya akan menderita penyakit yang parah. Dan lalu ketika dia digantikan oleh Kirlan, kerajaan Raja Naga akan memulai kembali masa kejayaannya. Namun meskipun begitu, tindakan pengamanan untuk Putri Benedict dan anaknya sudah terjamin. Dan Randolph juga akhirnya tidak perlu berkhianat dari kerajaan untuk melindungi Putri Benedict dan anaknya. Selain itu, setelah pertemuan itu, Rudius memanfaatkan kerjasama yang baru dibentuk untuk menyebarkan poster buronan Kisu dan mendirikan cabang baru dari PT Rudo. Hingga akhirnya kemudian tiba waktunya bagi Rudius untuk kembali ke Ranoa. Dan sebelum Rudius pergi, Randolph pun berterima kasih atas bantuan dari Rudius. Sebenarnya, Randolph ingin sekali membalaskan dendam dari kematian Pax. Tetapi, untuk saat ini, dia tidak bisa meninggalkan Putri Benedict dan anaknya sendirian. Namun, sebagai gantinya, Randolph menyarankan Rudius untuk bertemu dengan Kisirika. Dan nantinya, sebagai imbalan yang diperlukan untuk meminta bantuan dari Kisirika, Randolph kemudian memberikan sebuah cincin kepada Rudius. Mendengar itu, Rudius kemudian tersadar tentang mengapa dia tidak menemui Kisirika sebelumnya. Karena dengan kemampuan Kisirika, dia bisa melihat hampir semua orang yang berada di dunia ini. Yang mana itu berarti Kisirika bisa menemukan Kisu dalam sekejap mata. Dan meskipun Rudius tidak bisa langsung ke tempat Kisu berada, namun Rudius masih bisa tahu lokasinya. Yang mana hal itu nantinya akan membuat Rudius menjadi lebih tenang. Kemudian setelah menerima cincin dan pesan dari Randolph, Rudius pun akhirnya pergi. Dan tujuan selanjutnya setelah pulang adalah benua iblis.
Dan lalu beberapa hari kemudian Rudius, Eris, dan Roxy akhirnya berangkat untuk bertemu dengan Kishirika. Berbeda dengan benua lainnya, monster di benua iblis jauh lebih besar dan juga lebih kuat. Dan lalu karena tempat yang dituju Rudius saat ini terdapat banyak jenis monster yang hidup di sana, tempat itu akhirnya disebut sebagai tempat terburuk yang ada di benua iblis. Yang mana hal itulah yang menjadi alasan tentang mengapa jarang ada petualang yang datang ke tempat ini. Namun, meskipun begitu, terdapat benteng Nekros yang dibangun oleh 5 Raja Iblis Abadi di tempat ini. Dan orang yang memimpin mereka adalah Atove Ratove. 400 tahun yang lalu, Atove adalah bawahan dari Dewa Iblis Lapis. Yang mana hal itulah yang menyebabkannya berkali-kali bentrok dengan Raja Naga Perugius. Selain itu, ada sebuah kisah yang tersebar bahwa jika ingin memiliki kekuatan, maka orang itu harus menemui Raja Iblis Atove Ratove yang berada di benteng Nekros. Dan lalu jika berhasil menemunya, maka orang itu harus menyatakan keinginan untuk mendapatkan kekuatan. Dan niscaya keinginan itu akan dikabulkan oleh Atove. Dan lalu karena kisah itulah yang kemudian menarik beberapa orang untuk datang ke sini. Dan hasilnya adalah kematian atau menjadi bagian dari prajurit elit Atove. Atove adalah iblis yang sangat kejam dan dia akan mempermainkan orang yang ingin menjadi kuat untuk menjadi prajuritnya. Dan karena itulah Rudius kali ini memilih untuk membawa Roxy dan Eris untuk berjaga-jaga jika terjadi pertempuran. Tetapi untuk menghindari itu, sesuai saran Orsted, Rudius membawa alkohol yang merupakan kesukaan Atove supaya mereka bisa bernegosiasi dengan damai. Meskipun begitu, Rudius berpikir bahwa hal ini pasti akan berakhir dengan perkelahian. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.